أجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي. Berangkat ke masjid, sholat berjamaah, menunggu sholat berjamaah, pahalanya sama dengan sholat. Kita datang sebelum adzan, qomat, nunggu imam, itu menunggunya saja itu jadi pahala ibadah sholat. Menunggu, intizarus sholat as-sholat, menunggu sholat. Atau kita datang sendirian ingin dapat kawan berjamaah, kita tunggu dengan catatan waktunya masih lama, waktunya masih senggang untuk bisa sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah itu lebih baik ketimbang sholat sendiri tepat waktu. Awal Allahu Akbar, sholat tapi sendiri, itu bukan orang pintar, itu orang bodoh. Di orang yang pintar itu yang cerdas. Allahu Akbar, dia datang ke masjid, tengok kanan tengok kiri, masih ada waktu, bisa sholat sunat qabliyah, dia sholat qabliyah. Tahiyatul masjid, syukur wudu, tahiyatul masjid, qabliyah, masih belum ada juga, ya. Tapi waktu masih lama. Zuhur itu waktunya panjang, kalau subuh waktu selama sekiranya dimungkinkan ada yang datang untuk menemani kita berjamaah, maka menunggu kawan kita agar bisa sholat berjamaah lebih utama ketimbang tadi sur sholat, sholat langsung, tapi sendirian munfaridan, maka tidak ada keutamaannya kalau tidak berjamaah. Jadi nunggunya itu mujahadah. Jadi jihad kita yang sederhana saja. Gak usah dulu minta ngisi formulir untuk berangkat ke sono, ya. Berangkat kemana? Palestina, Suriah, Libanon. Gak usah. Mujahadah di dalam membaca Al-Quran itu juga mujahadah. Membacanya, pahala membaca dengan melihat itu berbeda. Karena orang membaca pasti melihat dan menghafal. Maka hadisnya pun bukan disuruh melihat Quran, tapi iqra, bahasanya membaca. Man qara'al Quran, siapa orang yang baca Quran, bahasanya begitu. Di dalam surat Fatir pun, innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang selalu membaca Al-Quran. Wa aqamus shalah, orang yang selalu menjaga sholat 5 waktunya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang yang selalu mendermakan hartanya baik terang-terangan maupun tersembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, orang itu berharap pasti tidak akan pernah
disentuh kerugian dalam bisnisnya. Pesan dalam ayat ini, surat Fatir ayat 29 jika tidak salah. Pesannya ini pertama, secara nilai syariat, kita sebagai umat muslim, baca Al-Quran adalah sebuah kebutuhan dan kewajiban. Yang kedua, sholat 5 waktu adalah kewajiban dan kebutuhan. Ketiga, menafkahkan harta, mendermakan harta adalah bagian daripada menyempurnakan 2 ibadah tadi, membaca dan sholat. Ketika kita berbisnis, dagang, usaha, apapun pekerjaannya, tidak akan pernah dapat rugi. Jadi kalau mau bisnis kita sukses, kalau mau kerjaan kita sukses, kalau mau memimpin kita di perusahaan sukses, maka prinsip yang 3 tadi jangan ditinggal. Itu resepnya. Jadi resep sukses bisnis tidak pernah rugi, maka lakukan 3 hal tadi untuk kita dan karyawan kita, untuk kita dan lingkungan kerja kita. Yarjuna tijaratan lan tabur. Yang kedua, pesannya, jangan pernah berhenti membaca menjadi orang. Gitu. Jadi umat Nabi Muhammad itu harus gemar membaca. Bukan hanya membaca ayat-ayat Allah secara tekstual, bukan hanya sebatas membaca ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, tapi baca ayat-ayat Allah di lingkungan kita. Ada sosiometri, ada sosiologi yang harus kita baca. Karena agama Islam mengajarkan kita membaca sosiologi dan sosiometri. Ini yang sulit. Itu yang sosiometri. Karena butuh ketenangan dan kecerdasan nurani. Dia hanya bisa dibuka dengan nurani yang bersih. Membaca apa yang ada di lingkungan kita, membaca apa yang terjadi di keluarga kita, membaca apa yang harus bisa persiapkan hari ini dan besok dan seterusnya. Jadi umat Nabi Muhammad harus gemar membaca situasi istri, wajahnya lagi enak apa kagak. Kalau wajahnya lagi enak, boleh diajak komunikasi. Tuh, kalau suami pinter membaca gestur, dia akan hidup subur makmur. Tapi kalau gagal membaca gestur, dia akan hancur lebur. Jadi bapak kalau mau komunikasi dengan istri, baca gesturnya, mimik wajahnya lihat. Kalau mimik wajahnya sedikit berwajah jabaniyah, ya, atau agak sedikit bermuka hawiyah, bapak jangan ngobrol, berdoa saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah itu aja. Apa maksudnya? Enggak. Saya lagi memohon kepada Allah dari keburukan ciptaan Allah. Jadi jangan diajak komunikasi. Baca. Membaca gestur suami, ibu juga. Lihat suami pulang itu wajahnya wajah malaikat Jabaniyah atau Israil. Tapi kalau dilihat malaikatnya malaikat pembawa rahmat, baca, dilihat,
diperhatikan, wah ini malaikat rahmat nih, boleh ibu mau minta apa aja. Tapi salah baca gestur suami, wah kita ibu rumah tangga bisa mendadak redup walaupun terang, mendadak panas walaupun deras, karena ketentraman hati itu membawa adem situasi walaupun tanpa AC. Boleh dicoba. Kegoncangan hati itu membuat kita panas situasi, mendadak. Kenapa? Karena wajah-wajah jabaniyah, hawiyah, wajah-wajah wel itu tidak akan menyejukkan. Oleh karenanya, jangan pernah berhenti membaca. Baca situasi karakter anak kita. Jangan gagal kita membaca. Yang kedua, harus terus menjaga komunikasi secara spiritual. Ada kecerdasan, tadi membaca adalah kecerdasan intelektual. Kalau sholat adalah kecerdasan kita secara spiritual. Jangan pernah berhenti. Nilai spirit kita, spiritual itu bisa jadi dua singkatan. Semangat beragama dengan sebuah keintelektualan. Jadi jangan sampai beragama tapi bodoh, atau bodoh tidak beragama juga repot. Beragama jangan bodoh, harus membaca. Kecerdasan spiritualnya dijaga. Hubungan vertikalnya jangan berhenti. Yang ketiganya, kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu juga sangat penting untuk menjaga hubungan harmonis antara kita dengan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.